Pemirsa, apa yang baru kita saksikan tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, wajarlah jika sektor ini mendapat atau menjadi harapan berbanyak pihak untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan kata lain, bahwa sektor ini diharapkan berkembang tidak hanya untuk masyarakat perikanan pada umumnya, tapi juga berupaya untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya. Nah pemirsa, pada pembahasan kita kali ini saya ditemani oleh salah seorang peneliti senior dari Badan Riset Departemen Kelautan dan Perikanan. Beliau adalah Bapak Dr. Agus Heri Purnomo, atau lebih akrab dipanggil dengan Pak Heri. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Riset Sosial dan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan. Apa kabar Pak Heri? Baik Pak. Nah, untuk memulai pembicaraan kita kali ini Pak, barangkali Pak Heri dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan singkat kepada para pemirsa tentang relevansi materi bahasan kita kali ini dalam kerangka umum mengenai analisis pembangunan perikanan. Dengan kata lain, mengapa materi ini dipandang sangat penting atau memiliki arti tersendiri, Pak? Gini Pak Mul, secara singkat dapat saya katakan bahwa pemahaman yang baik tentang apa yang disebut sebagai sukses dari proses pembangunan kelautan dan perikanan akan memudahkan kita mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan itu ke arah yang semestinya. Maksud saya, apabila kita tahu tujuan-tujuan apa yang akan kita capai, harapannya adalah bahwa kita bisa menentukan atau mengidentifikasi mekanisme-mekanisme atau strategi-strategi apa yang bisa kita terapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dari paparan Bapak tadi, memang ada perbedaan mendasar atau perbedaan karakteristik yang mendasar antara pembangunan sektor bidang perikanan dalam ini dengan sektor lainnya. Sebagai contoh misalnya pembangunan di bidang industri, Pak Heri. Secara umum sebetulnya sama Pak Mul. Baik ini untuk perikanan maupun untuk sektor-sektor yang lain, sektor industri misalnya. Jadi saya maksudkan apakah sektor ini, sektor perikanan atau sektor-sektor industri yang lain misalnya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau sektor perikanan tersebut atau sektor yang saya sebutkan tadi mampu mensejahterakan masyarakat, atau bagaimana sektor ini berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Itu adalah ukuran-ukuran keberhasilan yang umum untuk semua sektor tersebut, baik di sektor perikanan maupun di sektor-sektor yang lain tersebut. Jadi dalam konteks ini Pak, apa perbedaan tujuan-tujuan dari pembangunan sektor perikanan dengan sektor industri yang Bapak sebutkan tadi? Jadi begini Pak Mul, kita harus melihat pada karakteristik yang ada dalam industri perikanan. Yang pertama adalah input adalah sekaligus juga output. Artinya begini, ikan yang kita tangkap, jadi katakan kita menangkap satu ton per tahun, itu akan menyisakan apa yang bisa kita harapkan untuk melakukan reproduksi. Ya, jadi inputnya juga ikan, outputnya juga ikan. Dengan demikian, kita harus berpikir bahwa tujuan pembangunan perikanan tidak hanya melulu kita arahkan pada bagaimana kita meningkatkan output sebesar-besarnya, panen sebesar-besarnya, melainkan juga kita harus mampu atau mewujudkan tujuan mempertahankan jumlah stok ikan yang ada di dalam air, sehingga kita mampu memproduksi secara lestari pada waktu-waktu berikutnya. Nah, yang kedua Pak Mul,
kita tahu bahwa sumber daya perikanan ini merupakan sesuatu yang pada umumnya common use. Artinya digunakan secara bersama-sama oleh orang banyak. Nah, dalam hal ini kita bisa membayangkan bahwa akan terjadi satu kompetisi di antara pengguna-pengguna tersebut, di antara user. Nah, artinya apa? Input dan output seperti yang tadi saya katakan tadi akan terganggu, karena kecenderungannya adalah bahwa masing-masing user itu akan mencoba melakukan penangkapan lebih cepat dibanding yang lain. Artinya apa? Output bisa menjadi sangat besar, dan input akan menjadi terancam. Ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengatur orang-orang ini, mengatur user ini supaya kompetisinya itu sehat sehingga tidak membahayakan sumber daya. Barangkali, Pak, ya. Ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa pengaturan jadi masalah institusi adalah tujuan dari pembangunan perikanan. Yang mana pengaturan tersebut sebetulnya kalau kita pikir adalah sesuatu yang akan kita gunakan atau strategi yang akan kita terapkan untuk mencapai tujuan mempertahankan input dan memperbesar output. Nah, dalam ini yang tidak terdapat pada industri yang lain. Jadi kita masalah pengaturan meskipun ini bisa kita pandang sebagai sesuatu yang sifatnya lebih ke arah cara, tapi dalam perikanan kita harus melakukan pengaturan ini. Kita tempatkan pengaturan sebagai salah satu tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Kita tempatkan pengaturan yang baik menjadi salah satu tujuan kita yang harus kita capai. Tapi dalam hal ini paling tidak ada dua tujuan dari paparan Bapak tadi itu, menurut pandangan saya itu agak bertentangan. Misalnya, Pak, ya, di satu sisi kita ingin memproduksi sebanyak-banyaknya hasil, tetapi di sisi lain kita harus mempertahankan stok sebesar-besarnya juga. Bagaimana menurut pendapat Pak Heri untuk menerangkan hal ini? Jadi yang kita harus coba terapkan adalah solusi-solusi yang sifatnya kompromis. Bukan sesuatu yang harus kita pandang sesuatu yang bertentangan. Tapi kita coba berpikir begini, bagaimana satu tujuan bisa kita capai sebaik-baiknya tanpa harus mengorbankan tujuan-tujuan yang lain. Begitu juga tujuan-tujuan yang lain harus kita coba upayakan sebaik-baiknya tanpa harus mengorbankan tujuan-tujuan yang lain lagi. Dapatkah dalam hal ini Bapak memberikan contoh? Saya kelihatan masih belum begitu menangkap nih, Pak. Iya, saya contohkan begini. Ada satu komunitas yang katakan mempunyai hak eksklusif untuk pengelolaan sumber daya perikanan di satu desa, di satu kampung misalnya, Pak Mun. Nah, misalnya kita asumsikan begini, bahwa untuk hidup subsisten ya, katakan masyarakat tersebut yang memiliki hak eksklusif tersebut harus mempertahankan tingkat produksi perikanan sebesar misalnya 5 ton per tahun, untuk hidup mereka, untuk makan dan mungkin untuk dijual sekadarnya 5 ton per tahun. Nah, di sisi lain kita berasumsi bahwa untuk stok tersebut bisa dipertahankan secara lestari, jumlah ikan yang ada di dalam air minimal adalah 100 ton misalnya, 100 ton. Nah, 100 ton ini misalnya kita andaikan lagi, kita asumsikan lagi setara dengan potensi panen lestari sebanyak 10 ton misalnya. Kita dalam hal ini
punya dua kepentingan yang berbeda. Jadi masyarakat, tadi saya katakan bahwa mereka ingin paling tidak hidup subsisten dengan 5 ton. Tentunya mereka akan lebih sejahtera jika mereka bisa makan lebih dari 5 ton. Mungkin mereka bisa gizinya lebih baik lagi, mereka bisa menjual dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, di sisi lain, stok yang ada di dalam air, tadi saya katakan minimal 100. Tentu saja akan lebih baik kalau stok ini bisa kita tingkatkan menjadi 150 atau 200 misalnya. Karena itu akan lebih menjamin keberhasilan kita mempertahankan atau melestarikan sumber daya perikanan tadi. Kita dalam hal ini harus berpikir kompromis. Jadi di satu sisi masyarakat ingin meningkatkan produksi lebih dari 5 ton, yang artinya stok harus lebih kurang dari 100 ton. Sementara di sisi lain kita ingin menaikkan stok lebih dari 100 ton karena kita ingin meyakinkan diri bahwa kelestarian sumber daya ikan tersebut dapat terjaga. Nah, untuk itu kita masih bisa bermain di dalamnya. Jadi kita punya ruang untuk sampai seberapa sih kita bisa menaikkan stok ikan tersebut sehingga kita juga masih bisa mengakomodasikan keinginan masyarakat untuk menaikkan panenan mereka lebih dari 5 ton. Gambar ini menunjukkan kurva yang menghubungkan antara laju produksi dalam hal ini ton per tahun dengan stok ikan dalam hal ini ton. Jadi stok ikan yang ada di dalam air. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk menjaga kelestarian stok ikan tersebut minimal dibutuhkan sejumlah 100 ton ikan di dalam air yang sebetulnya setara dengan tingkat pemanenan 10 ton per tahun. Oke. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa masyarakat minimal membutuhkan 5 ton per tahun untuk mempertahankan kehidupan subsisten mereka. Nah, kita dalam hal ini melihat begini. Kalau kita kita hanya memanen 5 ton per tahun, kita punya stok di dalam air di atas 100 ton ikan. Di atas 100 ton. Jadi kalau yang 100 ton itu kan untuk panen yang 10 ton. Kalau hanya 5 ton di stok di air kita punya stok lebih dari 100. Itu. Jadi artinya apa? Kita masih punya peluang nih untuk meningkatkan panenan mereka antara 5 sampai 10. 5 sampai 10 ton. Sampai 10, ya kan? 5-10. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa memilih solusi kompromis. Barangkali misalnya ketemunya nanti dengan perhitungan tertentu, dengan intuisi masyarakat tersebut atau dengan bantuan insight dari seorang peneliti misalnya, konsultan barangkali, ditentukan bahwa yang terbaik untuk mereka adalah panen 8 ton per tahun. Mereka masih meningkat dari 5 ton kan. Nah, sementara itu stoknya masih bisa dijaga misalnya ketemu angkanya 140 ton. Jadi merupakan solusi yang kompromis. Kita masih bisa naik meskipun tidak naik-naik amat panennya, dan kita juga masih bisa turun stoknya meskipun tidak turun-turun amat karena masih di atas angka yang diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan tersebut. Berdasarkan solusi yang kompromistik tadi, Pak, jadi barangkali mereka sendiri yang harus menentukan solusi tersebut.
Jawabannya kurang lebih iya. Oh. Artinya begini, mereka menentukan sendiri Iya. atau mereka menentukan dengan bantuan orang lain. Tapi yang jelas yang harus dipertimbangkan oleh kita dalam menentukan solusi optimal tadi, solusi ideal adalah apa sebetulnya yang mereka mau, bagaimana standar mereka. Jadi apakah mereka misalnya menghargai kelestarian itu lebih tinggi dari kesejahteraannya, atau kesejahteraan lebih tinggi dibanding kelestariannya. Itu masing-masing berbeda. Antar kampung berbeda, antar negara berbeda, antar provinsi berbeda. Nah, kalau Pak Mul ingat pelajaran perikanan kita, pelajaran manajemen perikanan kita, ada istilah bahwa manajemen perikanan adalah tergantung yang memanage. Jadi berbeda untuk kampung satu dengan yang lain, berbeda untuk kabupaten satu dengan yang lain, berbeda satu negara dengan negara yang lain. Juga, Pak, ya? Iya, Pak. Nah, tergantung nilai-nilai mereka lah, katakan begitu. Tapi tentu saja masih harus di dalam batas-batas itu tadi, misalnya bagaimana stok harus lestari, berapa minimal ikan yang harus ditinggal di dalam perairannya, atau misalnya berapa minimal pemanenan ikan yang diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Nah, berapa nilai idealnya yang ada di tengah-tengahnya itu yang tergantung pada nilai-nilai yang berkembang di kampung itu, masyarakat itu, provinsi tersebut atau negara tersebut. Nah, mengacu kepada situasi yang Bapak terangkan tadi, dalam artinya nilai-nilai yang berbeda tersebut, tentunya dalam melakukan analisis, saya sebagai seorang konsultan itu memiliki kesulitan. Karena saya sebagai orang luar tentunya tidak memahami tradisi atau nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Padahal menurut saya, nilai-nilai itulah yang dimaksud untuk menentukan posisi optimal tadi, Pak Heri. Bagaimana menurut Bapak? Kita mengacu pada modul yang saya buat, Pak Mul. Di sana ada beberapa tool yang memungkinkan kita sebagai konsultan, katakan begitu, untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga kita bisa menerapkan di dalam analisis kita, sehingga hasilnya bisa diberikan kepada mereka dengan mudah-mudahan tingkat bias yang serendah-rendahnya. Nah, dalam analisis multi atribut ini yang menjadi dasar adalah teori utilitas. Teori utilitas. Nah, artinya kurang lebih begini dalam teori tersebut. Kepuasan seseorang, kepuasan kita merupakan gabungan atau total dari kepuasan-kepuasan yang diperoleh dari atribut-atribut tertentu. Pakai contoh realnya begini, kita misalnya dalam yang mudah, dalam pemilihan jodoh misalnya, dalam pergaulan sehari-hari, kita ingin memilih istri dari berbagai pilihan. Tentu saja ada kriteria kecantikan, ada kriteria agamanya, ada kriteria kekayaannya, ada kriteria keturunannya, dan sebagainya. Nah, analisis multi atribut itu melihat itu semua sebagai komponen-komponen atau atribut-atribut yang nantinya menentukan pilihan kita. Nah, masing-masing kan berbeda. Saya menilai seseorang perempuan, wanita untuk menjadi istri saya, misalnya yang paling penting adalah agamanya, misalnya. Tapi Pak Mul menilai seseorang dari bobot kecantikannya. Nah, yang kedua misalnya saya menilai karena saya misalnya sudah kaya, saya tidak menilai bobot kekayaannya menjadi yang utama untuk saya. Tapi mungkin Pak Mul berbeda lagi. Itu kan lain-lain. Nah, analisis multi atribut sebagaimana yang saya tuliskan di dalam modul, saya contohkan di dalam modul, itu memberikan kita cara-cara atau pendekatan-pendekatan
yang memungkinkan orang luar seperti Pak Mul sebagai konsultan datang ke desa untuk menggali kriteria-kriteria apa yang dibobot tinggi, kriteria-kriteria apa yang dibobot lebih rendah, kriteria-kriteria apa yang dibobot lebih rendah lagi, dan kriteria-kriteria apa yang dibobot yang paling rendah lagi. Nah, dari situ analisis multi atribut sebagaimana yang saya tuliskan dalam modul tersebut bisa membuat Mas Mul, meskipun bukan orang di desa tersebut, melakukan analisis-analisis seolah-olah seperti analisis yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat tersebut. Hasilnya seperti tadi yang tadi kita contohkan, misalnya di desa tadi itu kan kita melihat bahwa pemanenan yang optimal adalah 8 ton per tahun dan stok yang optimal adalah 140 ton. Tapi untuk desa lain, Mas Mul bisa menerapkan setelah menggali, Mas Mul mungkin menemukan bahwa stok yang optimal adalah 130 ton. Sedangkan pemanenan yang terbaik adalah 9 ton per tahun. Begini Pak Heri, kembali saya mengandaikan diri saya ini menjadi seorang konsultan pembangunan perikanan. Dalam pertanyaan yang masih menggelitik di benak saya itu, adakah acuan umum mengenai atribut-atribut yang harus dipertimbangkan tadi, Pak Heri? Ada, tentu saja Pak Mul. Acuan-acuan tersebut adalah acuan umum yang salah satunya ditulis oleh Anthony Charles, misalnya menyangkut kelestarian ekologisnya, ya, sumber dayanya, dan kelestarian sosial ekonominya, kelestarian komunitas, dan kelestarian institusional. Ya. Tapi seperti kita istilahkan tadi, ini kan acuan umum. Jadi untuk setiap kasus, kampung misalnya, atau negara, provinsi, atau suatu perairan tertentu, tentu saja ada mungkin interpretasi lebih lanjut dari acuan-acuan umum tadi. Misalnya menyangkut kelestarian. Apa sih yang disebut sebagai kelestarian untuk konteks masyarakat ini? Apa yang disebut sebagai lestari untuk konteks masyarakat yang lain? Meskipun ada batasan umumnya. Tapi ada pengertian-pengertian yang lebih spesifik untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Atau negara-negara tertentu atau bangsa tertentu yang mengertikan berbeda satu dengan yang lain. Menarik sekali tadi paparan Bapak mengenai tentang interaksi masyarakat. Dalam hal ini saya masih mengandaikan jika saya ini bukan konsultan di desa A, Pak, misalnya, di suatu masyarakat tertentu, tapi saya seorang konsultan di kabupaten yang terdiri dari banyak desa, dan desa A tadi merupakan satu di antara desa-desa dalam kabupaten tersebut yang tentunya mereka saling berinteraksi dalam masalah pembangunan perikanan. Sesuai dengan analogi atau contoh-contoh yang Bapak berikan, tampaknya ada kemungkinan terjadi pertentangan karena adanya solusi yang optimal masing-masing itu mereka dapat menentukan sendiri-sendiri, Pak. Kalau memang yang kita pikir hanya satu desa, Pak Mul tadi selesai di desa tersebut. Nah, masalahnya sekarang kan perikanan itu adalah milik dari 2 desa, 3 desa, atau mungkin banyak desa. Dalam hal ini, Pak Mul sebagai konsultan tingkat kabupaten tadi kan katanya ya. Nah, tentu saja dalam hal tadi menggali informasi mengenai nilai-nilai di masyarakat perikanan tadi, Pak Mul bukan pergi ke masyarakat perikanan hanya di desa A tadi, tapi ke masyarakat yang lebih luas. Kita posisikan masyarakat-masyarakat di semua desa tersebut jadi satu komunitas yang lebih besar lagi. Kalau tadi Pak Mul mengambil wakil-wakil dari desa tersebut, desa A tersebut, untuk menggali nilai-nilai yang ada di desa tersebut, karena sekarang yang akan kita gali nilainya adalah komunitas yang lebih besar dalam kabupaten tersebut, tentu saja wakil-wakil yang akan kita
wawancarai, katakan begitu, untuk menggali informasi, tentu saja wakil-wakil yang lebih merepresentasikan komunitas yang lebih besar, komunitas yang lebih besar. Katakan misalnya begini, kalau tadi yang salah satu wakil nelayannya adalah ketua masyarakat nelayan desa A untuk merepresentasikan masyarakat nelayan. Nah, sekarang yang harus kita wawancarai, kita gali informasinya dalam konteks yang lebih besar ini adalah misalnya ketua komunitas nelayan atau ketua masyarakat nelayan tersebut, di mana kita sedang melakukan penelitian tersebut, sedang menjadi konsultan di kabupaten tersebut. Itu. Jadi wakil-wakilnya pun akan merepresentasikan sesuatu yang lebih besar. Baik Pak Heri, tapi dari keterangan Bapak tadi berarti pemilihan-pemilihan atribut tersebut begitu banyak cakupannya. Apakah semua itu harus saya masukkan dalam kerangka analisis tertentu yang di dalam multi atribut itu sendiri atau bagaimana menurut Bapak? Tentu saja tidak, Pak Mul. Kalau kita mau masukkan semuanya, pasti banyak sekali. Seperti tadi saya analogikan kita memilih calon istri misalnya. Kriterianya akan banyak sekali kalau kita masukkan. Dan itu akan menyulitkan. Dan akan menyulitkan. Jadi itu jawabannya sebetulnya yang pertama. Dari segi kepraktisan, tentu saja tidak kita masukkan semuanya. Kita pilih beberapa di antaranya yang memang betul-betul perlu kita masukkan. Kita masukkan yang penting-penting. Skala prioritas lah Pak ya? Skala prioritas. Namanya juga ini kan tool ya, ini namanya model. Model itu kan penyederhanaan dari sesuatu yang sangat kompleks. Jadi kita pilih beberapa di antaranya. Nah, di samping karena terlalu banyak, kita juga menemukan bahwa sebetulnya banyak atribut yang pada kenyataannya bisa diwakili oleh atribut yang lain. Jadi beberapa atribut bisa diwakili oleh atribut yang lain. Misalnya kita bicara tentang, tadi saya contohkan kembali lagi masalah memilih istri. Kita kepingin istri yang punya mobil sekian banyak. Kita pingin istri yang rumahnya ada 3. Kita pingin istri yang pokoknya gajinya besar misalnya. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai acuan atau satu atribut mengenai kekayaan. Disederhanakan. Tapi kalau memang satu-satu dari yang tadi saya sebutkan itu memang sesuatu yang penting, kita pandang penting, ya harus kita masukkan. Jadi misalnya tadi lah, mobil, rumah, dan gaji. Yang lain-lain misalnya perhiasan dan lain-lain karena tidak terlalu penting, tidak terlalu relevan katakan begitu, kita abaikan. Oke, kelihatannya dari paparan Bapak tadi saya cukup banyak mendapat gambaran. Saya jadi teringat kasus lumpur panas di Sidoarjo nih Pak, atau di daerah Porong yang pada pertengahan 2006 lalu itu terjadi. Yang menurut feeling saya, perasaan saya atau analisis saya pasti akan membawa implikasi yang sangat luas terhadap perencanaan dan proses pembangunan di wilayah tersebut. Nah, kalau saya tidak salah tangkap, sepertinya kita dapat mengambil pemahaman-pemahaman dari konsep-konsep atau paparan-paparan yang Bapak terangkan sebelumnya tentang sebuah analisis wilayah pembangunan perikanan, dan khususnya dalam kasus ini di daerah atau di wilayah Porong. Bagaimana menurut Bapak? Untuk kasus Porong tadi Pak Mul, kita tahu bahwa ada beberapa pilihan yang dipertimbangkan oleh Timnas misalnya waktu itu. Yang pertama misalnya membuang luberan lumpur, air lumpurnya melalui open channel atau pipa ke Sungai Porong untuk selanjutnya dibuang ke laut. Ada juga pilihan yang menyangkut pembuatan open channel, jadi pembuatan semacam irigasi untuk mengalirkan lumpur tersebut langsung ke laut. Ada juga pilihan lain membuang lumpur tersebut ke pantai, ke muara, misalnya muara Sungai Porong misalnya, untuk kemudian di dredging, untuk kemudian membuat rawa buatan. Nah, pilihan-pilihan ini
tentu saja ada cost dan ada manfaatnya. Nah, kita bisa memperbandingkan di antara pilihan-pilihan tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang bisa kita masukkan di dalamnya. Misalnya, kriteria mengenai masalah sosialnya. Yang saya tahu misalnya, yang saya bayangkan misalnya, kalau lumpur itu harus dibuang melalui tambak-tambak, melewati tambak-tambak, mungkin ada masalah sosial yang terkait dengan penentangan dari orang-orang para petambak tadi. Nah, tapi kalau dilewatkan melalui Sungai Porong misalnya, kita mempunyai permasalahan yang terkait dengan pendangkalan Sungai Porong. Terus itu kriteria apa istilahnya? Kriteria biologis dan kriteria fisik misalnya. Yang tadi yang pertama kriteria sosial. Nah, kalau kita mau membangun open channel misalnya, semacam irigasi yang mengalirkan langsung lumpur tersebut ke laut, ini mungkin dari sisi ekonomisnya yang terlalu besar misalnya. Itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, kita kan seperti tadi yang saya katakan, solusi optimalnya bagaimana? Yang tergantung dengan kondisi kita, yang tergantung dengan nilai-nilai kita. Misalnya begini, kita melihat bahwa aspek ekonomi adalah satu aspek yang sangat memberatkan kita. Tentunya dalam hal ini kita akan menilai, akan memberikan bobot aspek ekonomi ini lebih besar dibanding yang lain. Itu. Nah, kalau kita berpikir bahwa masalah ekologis misalnya biota laut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa kepentingannya, kita harus memberikan bobot yang sangat tinggi untuk itu. Jadi bobot kita perbandingan dengan bobot-bobot yang kita lihat ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi saya rasa kebetulan sekali Pak Mul menanyakan hal ini. Saya malah jadi punya ide ingin memberikan PR kepada kawan-kawan mahasiswa ini untuk melakukan exercise menggunakan tool ini berdasarkan kasus Porong. Itu. Dari paparan Bapak itu, Pak Heri, dalam hal ini, saya justru bisa berpikir lebih jauh dari sekedar menggunakan kerangka analisis yang kita diskusikan baru saja tadi. Jadi bahwa dengan multi atribut saya bisa menggunakan untuk perencanaan atau tahapan perencanaan dalam pembangunan secara umum, Pak, bukan hanya terbatas pada bidang perikanan. Bagaimana itu, Pak? Betul sekali, Pak Mul. Jadi ini sebetulnya bukan kerangka analisis yang didesain pada awalnya untuk perikanan. Yang telah banyak menggunakan waktu itu adalah kawan-kawan di pertanian. Itu awalnya. Justru di bidang pertanian. Tapi akhirnya berkembang tidak hanya di pertanian, dan sekarang kita mengaplikasikan untuk perikanan, dan tentu saja aplikasi yang lebih luas lagi tentu saja bisa untuk bidang-bidang yang lain. Hanya saja Pak Mul, saya ingin mengingatkan kawan-kawan dan juga Pak Mul, bahwa apa yang tadi saya contohkan, analytical tool yang saya contohkan tadi adalah hanya satu di antara banyak yang bisa kita gunakan. Saya ingin mengingatkan begini, bahwa kasus tertentu mungkin lebih tepat dengan tools yang tertentu, sedangkan kasus yang lain mungkin akan lebih baik dengan analytical tool yang lain lagi. Atau mungkin di satu saat kita berhadapan pada situasi di mana kita harus mengaplikasikan beberapa tool secara sekaligus. Itu. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan seperti pepatah mengatakan, if you have a hammer, everything looks like a nail. Nah, jadi kalau kita punyanya itu, kita tahunya multi attribute analysis, semua pakai multi attribute analysis. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menghimbau, mengajak kawan-kawan, menggugah kawan-kawan mahasiswa untuk mendalami berbagai tool, karena persoalan yang kita hadapi sering itu kompleks juga, Pak, ya? Kompleks sekali dan memerlukan tool-tool yang berbeda-beda. Baik, Pak Heri. Rasa-rasanya paparan dari Pak Heri yang panjang lebar sekali tentang ukuran keberhasilan pembangunan perikanan dalam suatu wilayah dan dengan beberapa kasus yang kita coba bicarakan tadi. Dan mudah-mudahan
apa yang menjadi paparan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana yang mengambil program studi Magister Manajemen Perikanan di Universitas Terbuka, yang insya Allah dengan wawancara kita ini beliau atau kawan-kawan mahasiswa juga akan mendapat wawasan yang lebih baik. Pak Heri, terima kasih atas wawancaranya. Nah pemirsa, demikian pembahasan kita mengenai ukuran keberhasilan pembangunan perikanan dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan Perikanan. Semoga apa saja yang barusan kita dengar bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat berjumpa dalam program kita yang lain. Terima kasih.